Solusi sehat kita bersama. Kembali bincang kesehatan bersama Anda semua. Bulan Zulqa'dah 1440 17 Mei 2025. Pemirsa Hasil TV dimanapun berada, di studio sudah hadir bersama Ana, rekan Ana. Ada tamu spesial kita, yaitu Dr. Tommy Kusrawan ya dokter ya. Kuswara. Tommy Kuswara, spesialis bedah dan subspesialis bedah endovaskular. Jazakumullah khair. Sebelum kita dengarkan apa yang akan kita bahas terkait dengan luka di kaki, jangan sepelekan luka di kaki, apalagi kita yang memiliki penyakit gula atau juga gula kita tinggi ya. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ana Abu Auni akan menyapa dulu Dr. Tommy Kuswara ya, atau Dr. Tom Kus. Assalamualaikum Dr. Tom. Waalaikumsalam Abu Ani. Apa kabarnya Dr. Tom? Alhamdulillah. Gimana Abu Ani? Alhamdulillah. Bung Ray apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum dok ya. Baik dok ya. Baik. Alhamdulillah. Ya. Baik pemirsa Hasil TV dimanapun antum wantuna berada. Di kesempatan kali ini ada yang mungkin kita alami ya. Di saat ini ada yang mengalami ya, ada yang mengalami atau mungkin ada yang mudah-mudahan kita terhindar nauzubillah min zalik ya dari penyakit yang berkenaan dengan gula darah. Nah, mungkin ada luka yang susah sembuh. Ada yang lukanya ya kalau kita bahasakan itu sangat Kronis. ya sangat kronis ya dokter ya. Baik. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan berkenalan dulu nih dengan yang namanya sakit, kalau gula nih apa nih dokter? Ya ini gula sakit diabetes ya. Sakit diabetes ya, taib. Baik dokter Tommy dan Bung Rey, kita dengarkan dulu nih apa sih yang dimaksud dengan apa namanya ya luka di kaki ini dokter. Ya, fadal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, izinkan saya untuk menjelaskan ya tentang topik kita hari ini ya. Untuk selalu waspada terhadap luka di kaki. Nah, terutama pada pasien-pasien diabetes mellitus ataupun penyakit gula, yang mana gulanya itu kadang tidak terkontrol, ya bisa tinggi sekali atau ada yang sangat rendah, naik turun dan tidak terjaga kadar gulanya. Jadi kalau pada pasien-pasien yang seperti itu, umumnya jangan sampai terjadi luka ya. Apabila terjadi luka akan sangat mudah sekali berkembang menjadi luka yang luas ataupun luka yang terinfeksi. Jadinya misalnya terkena batu, terkena pasir ya. Jadi bisa menjadi luka yang terinfeksi, yang awalnya mungkin di telapak kaki bisa menjadi satu kaki atau bahkan sampai ke lutut misalnya, seperti itu bisa berkembang kalau misalnya tidak tertangani ataupun tidak memahami mungkin ya. Jadi ataupun tidak mesti penyakit gula, ada juga pada usia-usia tua yang aliran darahnya tidak baik, kakinya bisa luka dan menghitam, tidak basah, tidak infeksi, tapi dia menghitam dan sudah dirawat-rawat luka, tidak bisa sembuh. Sudah ke dokter bedah, kakinya masih menghitam juga atau malah bertambah kebiruan menjadi hitam.
rawatan lukanya sudah sangat lama, ternyata dia ada masalah di aliran darah. Jadi itu ada baiknya kita sama-sama berdiskusi di sini untuk memahami lebih lanjut mengenai penyakit di kaki ini, gitu, Bro. Baik, Dr. Tom Kus dan kita semua. Kita di sini tentunya sangat mengharapkan ini tidak terjadi dengan kita ya, dokter ya. Tapi ini mohon maaf tadi kita karena perdana setelah sekian lama libur ya. Masya Allah. Kali ini kita akan perkenalkan dulu bersama Ana, Dr. Tommy Kuswara dan juga co-host kita. Co-host kita ada teman Ana nih, rekan Ana, Bung Rey. Assalamualaikum Bung Rey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum mau nanya apa nih tentang pembahasan kita nih? Penjelasan awal tadi ya dok ya. Iya. Ini menarik. Dari tadi dokter bilang kan kalau misalnya diabetesnya sudah tinggi, itu memang perlu diperhatikan luka nih, tidak diabaikan. Yeah. Bagaimana kalau misalnya belum ada gejala dok, tapi luka gitu dok? Itu apakah memang harus diperhatikan juga? Apakah terkait rentan usia juga? Yeah. Atau memang masih muda tapi luka itu bisa ke sana nggak arahnya dok? Bisa ke sana ya. Iya dok. Bisa ke sana. Mungkin pemahamannya kalau usia di atas 35 tahun kita bisa melihat lah, atau 40 tahun lebih mudanya, hati-hati terhadap penyakit gula yang semakin berkembang di masyarakat sekarang ini. Tidak terkontrol karena merasa enak-enak aja badannya. Tapi yang perlu diwaspadai apabila ada luka, misalnya luka kecil. Pada umumnya kalau orang yang sehat, lukanya itu dia mungkin membersihkannya dengan air atau ada betadine di rumah, dia bakal tenang lukanya. Maksudnya tidak cepat berkembang menjadi bernanah misalnya ya. Misalnya hari ini kita biarkan, kita perban, besoknya kok makin luas, besoknya makin basah gitu ya, dan kemudian menjadi ada keluar darah ataupun merah yang awalnya mungkin lukanya 1 cm menjadi 5 cm dengan cepat. Nah itu yang menjadi waspada. Ataupun lukanya tenang tapi tidak kunjung sembuh. Sudah waktu 2 minggu tidak sembuh-sembuh, sudah dirawat luka, mungkin apa permasalahannya. Nah yang seperti itu perlu diwaspadai. Bisa dari situ dicek dulu mungkin gula darahnya, kan gula darah mungkin sederhana saat ini ya, cukup dengan jarum di jari bisa ketahuan gula darahnya yang sewaktu itu ya. Ataupun pada usia-usia muda yang sangat muda ya, mungkin ada kelainan autoimun, tapi memang agak sulit membuktikannya kalau hanya kita melihat secara langsung klinis. Memang harus melalui laboratorium ya. Jadi itu waspada kita apabila luka itu terlalu cepat berkembang ataupun tidak kunjung sembuh. Nah itulah menjadi suatu yang perlu kita waspadai. Kita harus diwaspadai ya. Artinya ini kita belum masuk ke ini ya dokter ya. Bagaimana pencegahan ya dokter? Iya. Ini kita masih perkenalan ya Bung Rey ya. Tapi yang seperti yang disampaikan Bung Rey tadi dokter terkait dengan luka ya. Ini mengenai usia tadi Bung Rey. Iya betul. Iya. Nah kalau misalnya kita seumuran ya, nggak tahu kayaknya lebih muda lah dari. Iya. Ini kan tadi Bung Rey menanyakan nih, kalau misalnya terkait dengan usia. Betul. Ya. Nah, apakah memang orang yang harus tua baru terkena seperti ini ya? Tidak. Nah, ya. Dia dimulai dari usia produktif ya, misalnya di 35 tahun ya, 40 tahun ya, sudah mulai gejala-gejala ini dia, gangguan aliran darah. Jadi yang paling banyak memang usia tua tentunya, ya, di mana aliran darah, daya tahan tubuh, ya, makanan juga, ataupun penyakit-penyakit yang sudah mulai ini ya, banyak seperti penyakit jantung, ya, penyakit paru-paru, ataupun gejala-gejala yang biasa ditangani oleh dokter penyakit dalam, banyak dialami sama orang usia-usia tua. Makanya lebih sering kita jumpai pada usia tua, nah, seperti itu, di atas 55 tahun, misalnya, seperti itu ya.
dan banyak juga penyakit-penyakit yang muncul di usia tua. Tentunya Di usia tua ya dengan dokter. kerentanan itu pasiennya umumnya kebanyakan memang di usia tua, jadi lebih cenderung untuk terjadi pada pasien yang lebih tua. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan usia muda juga bisa terjadi, ya. Baik. Nah, Kalau itu Jadi nggak harus nunggu tua. enggak mesti banyak, iya. jadi kalau permasalahan terkait dengan luka di kaki ini dokter. Nah ini pertanyaan Bung Rey tadi kan terkait dengan usia. Nah kalau misalnya ini pertanyaan Anda nih dok, apakah luka yang tidak kunjung sembuh ini hanya disebabkan oleh darah? Kalau misalnya yang lain bagaimana dok? Oke, ya. Jadi ada beberapa faktor yang membuat luka ini sulit untuk tertangani. Yang pertama, bagaimana lukanya terjadi. Misalnya lukanya terjadi mungkin sederhana ya, mungkin kasus sederhana luka terkena batu, lukanya kecil 1 cm menjadi cukup luas. Jadi yang pertama tadi gula darah pasien kita udah sempat membahas ya. Kalau dia naik turunnya ataupun tidak stabil, dia cenderung basah dan gampang infeksi. Yang kemudian dari faktor gizi, ya, gizi pasien, kemudian perawatan lukanya itu sendiri, ya, perawatan lukanya cukup baik atau tidak. Misalnya ada nanahnya tidak dikeluarkan, kemudian jaringan-jaringan matinya tidak dibersihkan, kemudian ganti balutannya jarang-jarang ya, tidak setiap hari pada saat dia banyak cairannya keluar ya, misalnya 3 hari sekali tapi sudah basah sekali tetap dibiarkan gitu ya. Nah itu salah satu faktornya. Kemudian kalau misalnya kondisi-kondisi tersebut ada perlu ditangani ke dokter bedah ya, misalnya harus dilakukan pencucian luka oleh dokter bedah, tapi dia tidak melakukan operasi lah kita bilang ya, operasi debridement. Nah itu bisa lebih cepat perburukannya dan pada saat pemulihan dia jadi cukup lama ya. Jadi luas luka juga berpengaruh ya, dan juga daya tahan tubuh tentunya ya, dan daya tahan tubuh ini yang penting. Jadi harus tetap memahami juga ya secara komprehensif keseluruhan dari segala lini, mulai dari lukanya, dari fisiknya, dari bantuan keluarga ataupun ada perawatan luka dan juga asupan gizinya. Jangan nanti banyak makan karbohidrat sementara yang dibutuhkan adalah protein. Nah seperti itu. Perlu kakinya juga perlu sering dibersihkan tentunya ya, dibersihkan untuk bagian kaki yang sehat dan juga sesekali juga diperhatikan kakinya ada kotor atau tidak, karena pasien-pasien gula darah ini ada gangguan yang kakinya kebas, dia kebas, dia tidak bisa merasakan atau berkurang sensasi rasanya, jadi memijakkan kaki itu kayak mati rasa. Nah seperti itu yang bahaya ya. Paling itu yang itu dulu ya dokter ya. Baik Dokter Tom Kus dan juga Bang Rey ya, dan pemirsa Hasil TV, kita akan break dulu ya. Untuk pemirsa Hasil TV dimanapun berada, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan pertanyaan-pertanyaan atau konsultasi keluhan Anda yang sudah kakinya mungkin kebas seperti yang disampaikan oleh Dokter Tommy Kuswara. Kita akan kembali bersama Bung Rey dan Dr. Tom Kus di program Talkshow Kesehatan Klinik Hasil TV. Solusi sehat kita bersama. Klinik Hasil TV. Solusi sehat nanti kita viral namanya bersama. Tom Kus sendiri. Solusi untuk masalah kesehatan Anda di Klinik Hasil TV, sebuah program kesehatan interaktif yang menghubungkan Anda langsung dengan dokter-dokter spesialis. Anda bisa menghubungi kami dan bertanya langsung tentang segala masalah kesehatan dari gejala ringan hingga penyakit serius. Insya Allah
akan dijawab oleh para ahli. Jantung koroner adalah pembuluh darah yang memberi oksigen dan nutrisi untuk jantung. Pulmonologis adalah yang ahli di bidang paru dan pernafasan. Patologi klinik itu adalah yang berfokus di laboratorium. Radiologi intervensi itu adalah cabang dari ilmu radiologi. Saksikan setiap Sabtu jam 13 waktu Indonesia Barat. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Ana sempat berdiri di tempat ini berapa tahun yang lalu kira-kira Ustaz? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu belum ada bangunan yang kita lihat di belakang ini. Dan alhamdulillah bangunan umat Islam sudah jadi. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini sudah beraktivitas dan sekarang santrinya sudah 112. Kemudian kegiatan di masjid sudah berjalan. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan proyek ini. Iya, proyek ini kalau kata Ustaz Maududi butuh waktu panjang, tapi yang jelas kita harus segera Ustaz. Insya Allah. Karena umur kita nggak ada yang tahu ya. Tapi yang jelas yang akan kita bawa ada apa yang kita amalkan ya. Ketika seorang mati, dia nggak bawa mobilnya, nggak bawa rumahnya, tapi amalan akan dia bawa. Paling tidak antum punya sesuatu yang antum titipkan di tempat ini. Bersama-sama kita menuju ke surga insya Allah, dan harapan besar ana markas ini segera selesai dan bisa menampung santri 4.200. Anak-anak sampai orang tua, laki-laki dan perempuan. Jadi ada pondok lansia nanti Ustaz ya. Seperti itu. Jazakallah khair buat umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyariatkannya ibadah tiada lain adalah untuk kebaikan hati. Ketika ibadah tidak mempengaruhi hati, ibadah itu sama sekali tidak bernilai di mata Allah atau berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an dan hatinya tidak khusyuk, maka Al-Qur'an itu tidak berpengaruh ke hatinya. Ketika seseorang salat dan hatinya tidak khusyuk, salat pun tidak berpengaruh kepada hatinya. Sementara Imam Ahmad pernah ditanya, apa amal yang paling utama di sisi Allah? Maka Imam Ahmad berkata, lihatlah ibadah yang paling merubah hatimu, yang paling benar-benar terasa di hatimu, maka itulah yang paling utama. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Baik pemirsa Asil TV, alhamdulillah ahlan wa sahlan bagi yang baru bergabung bersama kami. Program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Baik, untuk pemirsa Asil TV, pembahasan kita yang mungkin baru ada yang menontonnya atau menghidupkan televisinya, jangan sepelekan luka di kaki, apalagi kita pernah mengalami yang namanya sakit diabetes atau gula dan yang semisalnya. Tadi di sesi pertama sempat kita mendengar dari Dr. Tommy ya, yang menyebabkan luka di kaki ini bukan hanya sekedar gula, yaitu ada juga yang lainnya. Dan kita akan langsung ke sesi tanya jawab nih. Baik, untuk pemirsa Asil TV, nih ada rekan Ana nanti yang akan membantu Ana untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan antum ya, atau mungkin ada pertanyaan dari wajah baru kayaknya. Wajah baru nih. Bang Ray Hafizahullah akan bersama Ana membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi bagi pemirsa Asil TV ini ada konsultasi gratis di Asil TV. Ya Dok ya. Baik, 0811 755 0606 0811 755 0606, silahkan Anda langsung bertanya kepada beliau, atau mungkin silakan Anda ketik pertanyaan Anda dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bang Ray ya ke dokter. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Asil TV atau pemirsa Asil Apps
yang belum mendownload Asil Apps silahkan ya. Ada banyak manfaat yang Anda akan temukan di Asil Apps. Mulai dari kajian, kemudian siaran live. Dan kita sekarang alhamdulillah ditonton oleh pemirsa Asil Apps ya. Baik, kita... Jadi kemana nih? Anda bertanya dulu atau? Oke, dokter apa udah selesai tadi? Udah. Tinggal mau ditanya silakan. Baik, silakan Bang Rey. Fadhol. Baik. Jadi ini dok, Anda melihat temanya tadi kan jangan sepelekan luka di kaki ya dok ya. Jadi nggak apa-apa juga. Dulu kan biasanya sering disepelekan tuh luka di kaki. Kalau yang sering diperhatikan luka di hati biasanya dok. Jadi ini bukan pertanyaan dari pemirsa sih. Anda punya pengalaman, ada teman yang nitip pertanyaan. Beliau ini dulu tinggal di pondok pesantren dok. Jadi setiap pagi itu kakinya ini di jari-jari kaki itu muncul kayak hitam-hitam gitu dok. Di ujung-ujung jari semuanya. Jadi udah hitam, kayak dia bilang katanya itu darah beku atau kayak gimana. Jadi setiap pagi itu muncul, itu dibiarkan saja. Jadi anak tanya ini kenapa dibiarkan? Ada langkah yang perlu dilakukan atau apa? Jadi dia bilang yang dia lakukan cuman buat nggak sakit itu dia rendam pakai air hangat gitu dok. Ini apakah udah betul caranya atau memang terus itu memang sesuai dengan yang tadi atau kayak gimana dok? Untuk kondisi itu sebenarnya masih belum luka ya, cuman sudah menjadi kewaspadaan juga bagi kita untuk kok bisa seperti itu, ada kelainan apakah pada si rekan ini kan gitu. Tentunya itu adalah suatu gejala ya ataupun penyakit yang perlu diwaspadai, apalagi pesantren itu usia muda ya. Iya betul. Usia muda. Jadi kondisi seperti itu adalah kondisi kualitas aliran darahnya yang nggak bagus, aliran nadi, pembuluh arteri ya. Jadi nadinya pada ujung-ujung jari mengalami kondisi yang menyempit. Nah, kalau bahasanya menyempit atau menciut, terutama pada malam hari hingga pagi hari, karena kondisi dingin dan kondisi malam hari dia mau terjadi penyempitan pembuluh darah. Jadi salah satu faktornya itu adalah udara dingin ataupun stres. Jadi yang membuat adrenalin sedikit lebih tinggi sehingga menyempitkan arteri tadi. Jadi langkah sederhananya memang sudah benar, boleh dihangatkan ya, air hangat ya, jangan panas ya tentunya, karena dia kalau dingin tadi menciut, dihangatkan dia bahkan agak melebar. Tapi itu hanya sementara. Menjelang siang suasana udah mulai panas, tubuh bakal akan normal lagi ya. Jadi pembuluh darah terjaga melebar seperti itu. Nah, yang perlu dilakukan pada penderita penyakit seperti itu adalah untuk memeriksakan aliran darahnya ke dokter bedah vaskular untuk melihat aliran arterinya melalui USG Doppler namanya, atau USG vaskular. Jadi diperiksakan nanti pembuluh darah di kakinya ataupun pada sekitar jarinya untuk melihat denyutannya seperti apa kualitasnya ya, ataukah ada kelainan lain selain penyempitan. Misalnya sudah ada plak, ya memang pada usia muda jarang terjadi plak. Cuma kalau misalnya dia ada kelainan autoimun, nah kemungkinan pembuluh darah yang harusnya mulus ya, tidak ada bercak-bercak, nah bisa aja terjadi penampakan bercak-bercak di pembuluh darahnya. Tentu saja saya tidak sendiri untuk penanganan ini, nanti kita konsultasikan juga ke dokter penyakit dalam yang menangani imunologi dan alergi ya, seperti itu ya. Ada dokter yang bisa menangani atau pemeriksaan lebih lanjut lagi. Tapi yang paling penting itu tadi pemeriksaan aliran darah melalui USG Doppler ataupun USG vaskular. Nah itu. Baik. Ya. Dari kondisi yang digambarkan tadi dok, apakah teman ini bisa kita deteksi kalau dia itu ada gula darah juga? Atau maksudnya penderita diabetes juga atau enggak dok? Enggak, dia tidak gara-gara diabetes seperti itu. Oh iya, nggak bisa gitu dok ya?
Jadi memang ada sesuatu yang sensitif di tubuhnya yang membuat pembuluh darahnya gampang menciut. Nah, itu yang perlu dicari tahu tentunya nanti. Ya, diperiksakan. Tentunya harus lebih lengkap lagi pemeriksaannya. Masya Allah. Baik. Begitu Abu Auni. Masya Allah. Antum nggak pernah kayak gitu kan? karena kan kita bicara faktor usia tadi dok ya. Iya. Kita udah di atas. Baik, Bang Ray dan Dr. Tomkus. Ya. Ini panggilan akrab dengan Dr. Tommy ya, Tomkus. Selain pertanyaan dari temannya Bang Ray tadi ya, ini ada pertanyaan juga dari pemirsa Asil TV. Ya. Oke, ini agak panjang nih. Bang Ray, ini pertanyaan dari pemirsa Asil TV. Saya ingin bertanya dok, seminggu yang lalu saya ada luka di kaki kiri, apa nih? Oh, kanan. Kiri kanan. Oke, kaki kiri dan kanan. Posisinya sebelah kiri dekat dengan mata kaki dan sebelah kanan di punggung kaki. Oh, berarti kena dua-duanya nih dokter. Awal mulanya luka ini hanya karena gatal saja dan karena saya garuk malah makin besar hingga menjadi luka. Lalu area lukanya membengkak dok dan sakit seperti berdenyut. Hingga sekarang luka itu makin besar areanya dan juga yang sebelah kanan lukanya makin dalam. Saya sudah merendam pakai air garam. Saya sudah membalutnya dan memberi betadin, tapi hasilnya gini-gini aja dok. Apa yang harus saya lakukan dok? Masya Allah. Usianya kira-kira muda atau apa? Di sini tidak disampaikan dokter. Iya, tentu saja. Kalau kita lihat dari cerita awalnya dia itu gatal yang digaruk, ya, kemungkinan besar itu terjadi infeksi tentunya infeksi. Karena gatal tadi dok ya. Gatal, garuknya terlalu kuat mungkin terjadi lukanya berkembang menjadi infeksi, yang sebelah kiri meluas, yang sebelah kanan mungkin ke dalam ya. Nah, jadi pemberian air garam mungkin paling sederhana ya yang bisa didapat di rumah ya. Cuman memang nggak bisa membersihkan secara keseluruhan ya. Pemberian betadin pun saat ini hanya sebagai antiseptik, jadi membersihkan kemudian menghilangkan beberapa kuman di sekitar kaki. Cuman infeksinya tadi kemungkinan besar belum tertangani ya, belum tertangani. Tentunya perlu diwaspadai lagi, harus ke dokter bedah ataupun dokter bedah vaskular ini bapaknya, karena bisa berbahaya terutama yang semakin dalam itu tadi ya. Perlu, kalau yang paling baik sebenarnya perlu dilakukan kultur dasar luka ya, dasar lukanya diambil kultur untuk diperiksakan jenis kumannya, bakteri apa misalnya, dan juga antibiotiknya yang cocok untuk penanganan luka ini. Ataupun kalau yang sudah terlalu dalam kita harus membersihkan lukanya. Membuang jaringan-jaringan mati, mengeluarkan nanahnya misalnya, kemudian memeriksakan kondisi darahnya. Jangan-jangan nih sudah ada diabetes mellitus ataupun ada yang gampang alergi ya. Jadi sensitif dia kulitnya. Kemudian kalau yang sudah meluas dan tidak kunjung sembuh, ini harus memakai antibiotik umumnya, dan perawatan lukanya harus lebih lengkap lagi. Kalaupun tidak bisa penanganan melalui perawat luka ataupun dokter, ya paling tidak dia diperiksakan dulu sekali ke dokter umum paling tidak ya. Apakah ini perlu salep misalnya ya, salep antibiotik, ataupun pakai apa penanganan lukanya, biar jangan suatu saat berkembang menjadi lebih parah. Karena ini masih menengah dia ini kondisinya, ya, tapi memang perlu ditangani lebih serius. Gitu. Tapi langkah garam sama betadin tadi itu bisa dibenarkan dok? Bisa dibenarkan untuk luka-luka awal sementara aja, sementara ya. Kadang bukan garam tadi yang menyebabkan dalamnya itu, bukan ya dok? Enggak. Apalagi ya tentunya air seperti apa kan, yang harus matang, garamnya juga jangan terlalu banyak, ya. Dan hanya untuk membilas seperti itu. Kalau untuk direndam tidak direkomendasikan tentunya untuk direndam air garam. Apalagi berlama-lama. Kalau misalnya ya.
garam ini diganti dengan deterjen gimana dok? Makin nggak cocok. Makinnya cocok ya? Nggak cocok. Karena kalau misalnya air infus itu kan ada air NaCl. Kita juga memakai untuk untuk perawatan luka. Jadi memang air garam dia yang konsentrasinya rendah. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan bisa tadi ya. Tapi kalau di masyarakat kita dok, ya Bang Ray ya. Kalau misalnya yang penyakit gula ini kan ini adalah mimpi buruk bagi pasti nanti ujung-ujungnya amputasi. Itu benar nggak tuh dok? Stigma seperti itu dok? Begini, kalau amputasi itu berdasarkan kondisi luka. Ya tentunya kalau masih ada jaringan sehat, misalnya pada jari ya, yang paling ini amputasi minor ya karena hanya sebagian kecil tubuh yang harus diamputasi. Nah itu kan sesuai juga dengan indikasi. Maksudnya jari itu kalau misalnya kita lihat masih ada bagian mayoritas yang segar, misalnya hanya di bagian bawahnya aja, ya kita hanya melakukan tindakan pencucian luka tentunya. Jaringan mati aja yang kita ambil. Dan jarinya kita pertahankan. Apabila cukup luas tapi tidak dalam, bisa kita pertahankan kakinya. Ya. Yang lebih berbahaya lagi penyakit gula ini kadang-kadang dia ada muncul komplikasi, misalnya komplikasi ke ginjal ataupun ke pembuluh darah. Dia pembuluh aliran darahnya harus kita periksakan juga ini. Kalau misalnya aliran darahnya tidak bagus, bakal meningkatkan kemungkinan dia amputasi. Nah, itu yang kita tidak inginkan sebenarnya ya untuk lakukan amputasi dan juga ditakuti oleh masyarakat sekitar. Nah, alhamdulillah menarik ya Bang Ray ya. Baik, pemirsa Asil TV dimanapun berada, yang ingin bertanya silakan ya. Kita kembali ingatkan bagi pemirsa Asil TV, pemirsa Asil Apps, dan juga pemirsa yang menonton siaran ini melalui media sosial. Ini ada nomor yang bisa dihubungi 081175500606. 081175500606. Anda juga bisa bertanya melalui chat ya. Silakan diketik nama spasi kota Anda dan juga dikirimkan ke nomor yang sama 081175500606. Baik. Oke. Kita akan tunggu apabila ada yang ingin bertanya melalui telepon. Silakan. Baik, silakan bagi pemirsa Asil TV yang ingin bertanya konsultasi kepada Dr. Tommy Kuswara ya, spesialis bedah dan subspesialisnya bedah endovaskular 0811750606. Baik, pemirsa Asil TV dimanapun berada. Baik, sembari menunggu pemirsa, kita coba bacakan pertanyaan yang sudah ada di sini. Assalamualaikum dok, permisi mau bertanya. Beliau ini ada luka di paha dok, dekat lipatan dan itu antara paha dan betis terlihat seperti luka bakar. Cuman tidak gatal tetapi perih. Apakah ini kenapa ya dok katanya? Ini kenapa? Apakah ada indikasi juga seperti itu atau bagaimana? Oke, kalau luka yang dia tidak di bagian-bagian ujung kaki, dia kemungkinan adalah infeksi lokal di bagian situ. Di daerah lipatan bisa terjadi iritasi ataupun penyakit kulit yang terinfeksi, jadi lebih meluas seperti itu. Ya, kemungkinan lain ya luka varises. Apakah mungkin ada varisesnya pada bapak ini? Bisa aja terjadi luka pada betis. Ya, yang kemudian tidak tertangani malah menjadi luka yang perih ya. Kalau misalnya luka itu tipis, umumnya dia perih. Nah seperti itu, bisa aja dia ada semacam iritasi yang mengikis bagian terluar kulit dan menjadi sumber infeksi tentunya ya. Nah kalau yang seperti itu umumnya harus rutin dibersihkan dulu. Kemudian bisa memberikan penanganan luka yang seperti salep boleh ataupun pemberian gel. Kalau misalnya dia masih perih juga dengan menggunakan kasa, boleh menggunakan bahan yang lebih
lembut ya, seperti bahan spons seperti itu. Cuman Kapas bisa dok ya? Kapas nggak boleh. Nggak boleh ya? Kapas nggak boleh karena dia bisa menempel di luka. Ya, yang paling dasar itu adalah kasa, ya. Iya. Kasa, ya seperti itu, kasa steril tentunya, ya. Ya itu paling perlu pemulihannya perlu butuh waktu ya untuk muncul jaringan kulit yang mengering gitu ya. Kita harapkan kalau yang seperti itu dari yang teriritasi muncul jaringan-jaringan kulit dari sampingnya menuju ke tengah, dia bakal menutup lagi seperti itu. Cuma butuh waktu perlahan. Yang penting target utamanya adalah jangan sampai infeksi, ataupun kalau sudah terinfeksi teratasi infeksinya ya, dengan menjaga kebersihan dan juga mungkin pemberian antibiotik salep itu paling dasar. Kemudian ya rutin mengganti perbannya ya. Jadi paling itu infeksi sekitar kulit paha tadi. Kemungkinan terbesar infeksi daerah lipatan ya, lipatan sini, lipatan paha ya, bisa terjadi seperti itu. Ya. Baik. Semoga menjawab yang bertanya tadi ke nomor kita di 0811755066 ya. Baik, Bang Rey, Masya Allah. Kalau bagusnya Bang Rey, ini yang bertanya langsung disampaikan ya Bang Rey ya? Iya betul, Iya, bisa langsung di nomor yang sudah kita bacakan tadi, atau kita ulangi lagi 0811755066. Jadi bisa langsung ditanggapi atau dijawab oleh dokter kita. Jadi keluhannya ini kan nanti dokter butuh informasi usia dan juga kalau bertanya di layanan WhatsApp ini kadang usianya kita nggak tahu dok, apakah dia masih muda, apakah sudah usia yang sesuai yang dikategorikan dokter tadi ya, produktif ke atas gitu ya. Nah, jadi bisa. Ini ada pertanyaan klasik sebenarnya dok, soal diabetes nih dok. Boleh. Katanya ada yang membedakan ada gula darah, ada gula basah, ada gula kering. Itu benar nggak dok? Misalnya seperti itu. Iya itu udah apa ya, pemahaman masyarakat luas, ada basah dan kering. Jadi sebenarnya seperti ini, kalau gula basah itu dipahami sebagai luka yang terinfeksi. Dia berair atau mengeluarkan nanah yang sifatnya basah tentunya ya. Dan itu penanganannya adalah penanganan infeksi ya, dengan merawat luka secara rutin, membuang jaringan-jaringan mati, jaringan nanahnya kita keluarkan secara rutin ya. Kalau misalnya dia basah sekali, bisa setiap hari mengganti perbannya. Tapi kalau misalnya sedang-sedang saja, kemungkinan bisa 3 hari maksimal untuk perawatan lukanya. Dan untuk luka-luka yang seperti ini sudah sangat berkembang penanganannya, yang seperti tadi awalnya cuma kasa aja, cuma salep aja, itu berkembang menjadi penanganan luka modern ya. Ada yang pakai gel, ada yang pakai spons, kemudian ada yang pakai mesin ya, mesin vakum ya. Nah itu arahnya pada luka infeksi kalau yang gula basah. Tapi kalau misalnya yang luka gula kering, dia kakinya menghitam, membiru, menghitam, kering dan tidak basah ya. Jadi itu masalahnya bukan di infeksi, dia permasalahannya di aliran darahnya, aliran nadi itu tadi. Kenapa dia kering? Karena dia kurang aliran darah. Nah, penanganannya tidak membuang jaringan, dia tidak boleh dibuang ataupun diguntingi jaringan yang hitam tadi, tetapi adalah memperbaiki aliran darah. Nah, alhamdulillah saat ini sudah berkembang untuk penanganan yang ini yang tanpa operasi ya. Itu kita dengan tindakan kateterisasi dengan melakukan pembalonan atau pemasangan ring pada kaki. Jadi bukan penyakit jantung saja yang bisa ditangani melalui cara tanpa operasi, tapi bisa juga permasalahan aliran darah di kaki ini ya. Jadi pertama sekali yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan USG Doppler tadi untuk melihat aliran darahnya mulai dari kaki, lutut dan paha ya. Kemudian nanti semisal memang ditemui penyempitan aliran arteri dan juga ada plak kolesterol tentunya ya di dalam pembuluh darah, bisa kita lakukan penanganan sederhana seperti itu. Dia lukanya cukup jarum saja di paha ya. Kalau jantung kita ke arah jantung kan. Nah, tapi karena kaki yang kita kerjakan ini, kita ke arah kaki, ke arah bawah
ya jarumnya ke bawah. Jadi pengerjaan juga tidak lama ya, 1 jam sampai 1,5 jam saja, dan besoknya pasien sudah bisa rawat jalan lagi seperti itu. Jadi lukanya cukup kayak bekas infus seperti itu, titik aja ya. Basah sama kering tadi dok ya. Iya, jadi gitu, berbeda sifat dia memang. Beda sifat ya dokter ya. Ya. Baik Bang Ray, ini masih ada nih pertanyaan dari Boleh, silahkan. pemirsa. Fadal. Ini pertanyaan dari ibu-ibu, ini yang ingin ditanyakan nih tentang anak beliau ya. Baik, pertanyaan ibu hamba Allah pemirsa Asil TV ya. Assalamualaikum dokter. Anak saya usia 3 tahun terjatuh dari sepeda seminggu yang lalu dengan luka tergores, tapi besoknya lukanya mengering, malah muncul benjolan bernanah. Sampai hari ini tidak mengering, malah cenderung luka membesar, padahal sudah diberi obat salep gentamicin sulfat dan obat minum cetirizine ya. Kenapa ya dok? Ini ada fotonya nih dok. Oh ya. Ini dia dok, anak dari iya. Oke. Luka lecet ya, luka lecet mengering ya. Baik, silakan seperti dokter. itu ya. Jadi kondisi seperti itu umumnya karena dia luka jatuh di pasir atau di tanah, ada semacam benda asing ya ataupun pasir yang masih menempel di lukanya, di kakinya, di bawah kulit misalnya dia terselip ya. Jadi harus dilakukan pembersihan yang lebih mendalam lagi, ataupun keringnya seperti apa. Nah seperti itu. Jadi ada yang bilang keringnya itu memang yang seperti diharapkan seorang dokter, ini luka kering yang menuju sehat. Nah tapi kalau misalnya yang mungkin digambar itu digambarkan luka kering akibat ada lendir yang mengering saja. Dia bukan luka yang mengering karena mau pertumbuhan jaringan kulit. Karena baru beberapa hari umumnya tidak langsung muncul pertumbuhan jaringan kulit seperti itu. Jadi luka yang mengering, bukan luka yang menuju ke penyembuhan. Jadi masih perlu dilakukan perawatan luka yang lebih baik lagi. Misalnya dicuci lagi lukanya, tentunya dengan pencucian yang baik ya. Misalnya dengan NaCl ya, kemudian di bagian titik yang ada nanahnya tadi boleh dicari atau dilihat ke arah lipatan kulitnya, kemudian untuk diperiksakan apakah ada yang terselip di bawah kulit tadi, di bawah luka tadi, benda asingnya, karena itu yang bisa, kalau misalnya bertahan di situ tidak kunjung sembuh juga lukanya, karena benda asing itu yang menjadi sumber infeksi. Nah, jadi meskipun salep udah ini semua. Kalau ada benda yang di situ ya nggak bisa. Itu harus dikeluarkan sumber masalahnya. Iya. Kalau masih tumpuk sana masih susah ya dok ya. Susah ya. Pak, kalau pasir seperti itu, apalagi kalau misalnya duri sawit, nah itu lebih susah juga. Ya, yang sifatnya ada beracunnya gitu ya, ataupun benda-benda asing yang sangat membuat alergi lah ya, berbahaya lah tentunya. Iya. Ya. Jadi ini nanah ini gimana nih dokter? Tadi dokter harus dibersihkan. Harus dibersihkan ya, bagian yang tadi dipecahkan sedikit atau dibuka ya. Kemudian di dalamnya disemprotkan ya, atau diambil dengan kasa atau pinset ya. Nah, untuk di dalam lagi dilihat, bersihkan. Tentunya perlu ke perawat luka yang terlatih ya, yang terdekat, ataupun ke dokter terdekat lah ya. Biar penanganannya lebih mendalam lagi tentunya. Iya. Ya. Apalagi nih anak-anak kan biasanya usia segini kan. Ya umumnya cepat sembuh kalau anak-anak. Tapi sumber infeksinya harus ditangani. Baik, Dokter Tommy Kuswara, Dokter Tom Kus ya, dan Bang Ray, dan pemirsa Asil TV dimanapun berada. Kita lanjutkan bincang-bincang talkshow kesehatan klinik Asil TV setelah pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Asil TV, klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama kali saya ke sini dahulu, bangunan ini belum nampak, masih basement saja. Alhamdulillah saat ini sudah tegak, lantai 1, 2 itu sudah nampak. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu sentral dakwah di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan juga menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan Islam seperti pusat ibadah, pusat menuntut ilmu, pusat pembinaan para da'i-da'i dan seterusnya. Tentunya perjuangan ini butuh kebersamaan, dukungan dari saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Saudara-saudariku, masjid adalah benteng-benteng umat Islam hari ini. Di sana keimanan memancar. Di sana lahirnya kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Maka mari kita support, kita dukung pembangunan Masjid Al-Hijrah ini agar bisa selesai dan menjadi salah satu pusat dakwah di kota Pekanbaru ini. Insya Allah Anda akan menjadi salah satu pejuang yang ikut memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut membangunnya dan juga ikut menghidupkannya dengan ibadah serta kegiatan-kegiatan Islami lainnya di masjid ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Berada, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan sudah kita dengarkan tadi ya. Yang pertama kita harus mensyukuri nikmat kesehatan ini ya, Dr. Tom Kus dan juga Bang Ray ya. Karena dengan nikmat kesehatan ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga seperti yang ditanyakan oleh Bang Ray tadi ke Dr. Tom Kus ya. Ada sejenis kosmetik yang hilang ya, mungkin kecantikan, kegantengannya gitu ya, dokter ya. Nah, kalau kakinya kena gitu ya. Iya. Oke, untuk pemirsa Asil TV ini ada pertanyaan terkait dengan yang kita bahas ya, untuk sakit luka, kenapa di kaki? Nah, kita lanjut ya Bang Ray ya. Boleh, baik, silakan. Sebelum kita lanjut, kita ingatkan dulu pemirsa Asil TV yang ingin bertanya ke Dr. Tommy Kuswara atau Tom Kus. Dokter, mungkin lebih afdol kita mendengarkan suara dari ini ya. Betul. Yang mengalami atau pasien ini ya. Silakan di telepon kami di 081175500606. 081175500606. Baik, untuk pemirsa Asil TV yang menonton di beberapa satelit atau juga yang menonton melalui media sosial kami Asil TV, dan juga yang menonton melalui Asil Apps. Sekali lagi kami ingatkannya, jangan lupa untuk download Asil Apps, karena di sana ada banyak manfaat yang antum dapatkan ya. Baik, kita lanjutkan ya untuk pemirsa Asil TV dan juga Bang Ray. Ya. Terkait dengan pembahasan kita ini Bang Ray, Dr. Tom. Ya. Kenapa harus di kaki, dokter? Ini dulu nih. Kenapa ada nggak di tangan gitu? Kenapa di kaki biasanya? Ya, di kaki tentunya tidak harus di kaki, ya. Bisa di bagian tubuh lainnya. Cuman memang yang paling sering dan paling banyak adalah di kaki. Tentunya. Atau memang paling parah dok? Nggak juga ya? Ya, paling ujung dari bagian tubuh adalah di kaki. Jadi semakin ke bawah semakin berkurang kekuatan aliran darahnya ke kaki. Kemudian bagian aktivitas yang sering lembab ya, karena kita menggunakan sepatu ataupun kita kotor ya, di kaki yang paling banyak. Jadi yang juga gangguan saraf yang akibat penyakit gula tadi juga kebasnya umumnya di kaki seperti itu ya. Jadi gangguan-gangguan yang paling banyak itu aliran darah baik pun saraf itu di kaki. Jadi selain itu juga yang sering mengalami cedera kalau berjalan ya itu di kaki ya, termasuk mungkin ada pada dokter-dokter ortopedi juga kemungkinan
yang kita bisa lihat di kaki yang bermasalah seperti itu. Jadi perlu kita mewaspadai kaki kita, penggunaan alas kaki, menjaga kebersihan kaki, penggunaan sepatu, ya apakah menyebabkan gatal tadi ya, seperti ada pasien yang tadi ada menyebabkan gatal ataupun kelembapan, bisa awalnya mungkin jamur, kemudian lecet ya karena penggunaan sepatu yang terlalu sempit ya, dan juga ya perlu dibersihkan secara rutin ya, apakah karena kebasnya itu ada nempel batu di kaki ya, ada pasir yang menempel di dalam kulit ya, itu menjadi salah satu sumber permasalahan penyakit pada pasien-pasien diabetes mellitus ataupun tidak. Nah itu ya. Iya. Baik, Bang Rey, ini ada pertanyaan terkait dengan orang tua kita nih. Nah, ini para orang tua biasanya ya dokter ya, apalagi tahiyat akhir, melipat kaki. Baik. Seperti yang disampaikan tadi Bang Rey tadi di awal, ada terkait dengan penyakit varises ya, Bang Rey ya. Oke, kalau ini penyakit varises dokter, kalau apalagi kita tahiyat akhir ya kalau sholat nih, ini kelihatan pembuluhnya itu menonjol gitu. Nah ini apakah penyakit kosmetik yang bisa dihilangkan atau bagaimana nih dok? Jadi kalau varises itu yang perlu dipahami dia bukan suatu penyakit kosmetik. Jadi memang dia klinis itu dok ya. Memang klinis, memang dia mengalami suatu penyakit gangguan aliran balik. Ya. Dari tadi kita membahas gangguan aliran nadi ya, aliran dari tubuh ke kaki. Nah kalau varises ini adalah aliran dari kaki ke tubuh. Oh baliknya. Nah aliran balik. Ya jadi varises itu ada beberapa tipe, tapi yang untuk tipe awalnya ada 3 terutama. Yang pertama yang pembuluh darah yang terlihat itu halus-halus, ya. Kemudian yang paling banyak itu yang seperti cacing, ya, urat-urat yang kebiruan, ya, agak besar ya, sekitar setengah senti seperti itu. Yang ketiga tipe yang bengkak, dia tidak ada terlihat bekuan-bekuan darah-darah urat-urat tadi, tapi kakinya bengkak. Bangun tidur kempes, batu tidur kempes, bangun tidur, mulai aktivitas bengkak lagi kakinya. Perjalanan jauh, kakinya bengkak. Nah, duduk lama bengkak. Nah, itu juga salah satu gejala varises yang berkembang menjadi kerusakan kulit, kerusakan jaringan lemak, dan juga bisa menjadi luka juga akhirnya. Namanya ulcus varicosum atau luka kulit akibat varises. Dan ini salah satu penyakit yang susah sembuh juga. Nah, jadi ini bisa diwaspadai juga, dan apabila sudah terjadi, dia akan susah sembuhnya karena pada awalnya dia mengalami penurunan kualitas kulitnya. Jadi memang kalau pertanyaan Abu Auni, pada saat akhir tadi kita kan melipat kaki ya, pada saat melipat itu ada tertahan pembuluh darahnya. Pada saat lipatan itu sementara dia makin agak sedikit menonjol. Nah itu karena lipatan di lutut dan juga di paha. Jadi sementara terlipat dia akan lebih terlihat. Nah seperti itu. Dan itu bukan kosmetik. Jadi memang ada penyakit sebenarnya di dalamnya. Dan itu juga pemeriksaannya dengan menggunakan USG Doppler. Di USG juga lagi. Jadi yang di luar itu sebenarnya bukan penyakit utamanya, bukan sumber utama, tapi itu adalah cabang-cabang yang terlihat dari luar. Cabang-cabang yang terlihat dari luar ya, iya, dokter ya? Dari luar saja. Tapi di dalamnya ada pembuluh darah utamanya yang menjadi sumber penyakitnya. Ada dia sudah rusak. Pembuluh darah vena savena namanya. Masya Allah. Kayaknya kita butuh pencerahan ya Bang Rey ya. Ini nanti kalau enggak kita bawa ke pijat tradisional ini makin gimana nih dokter? Kalau dipijat gimana? Kalau dipijat dia tidak akan menyembuhkan pertama satu ya. Kemudian yang perlu dikhawatirkan salah satu penyakit ini ada namanya penyakit yang bekuan darah. Ya. Bekuan darah ini tidak boleh terlepas daripada di bagian dia di mana dia menempel. Jadi kalau misalnya diurut dia bisa menempel, nah itu yang berbahaya. Bisa berbahaya, bisa berpindah dari kaki menuju ke jantung,
jantung dan bisa menutup aliran darah ke paru-paru. Nah, itu namanya emboli paru dan itu bisa menimbulkan sesak napas berat dan meninggal. Jadi itu yang tidak diharapkan apabila dilakukan urut apabila terjadi penyakit seperti itu. Ya cukup dikasih kalau hanya sekedar diberi kayu putih ya nggak apa-apa ya. Tapi yang paling penting dia dibalut, dia harus ditekan agar tidak berkembang karena dia itu pembuluh darahnya melar. Jadi kalau misalnya kita balut pakai misalnya elastis perban ataupun stocking varices, dia akan ketekan dan aliran darah baliknya sangat jadi lebih bagus lagi. Nah, Oke. Ada satu pertanyaan lagi nih. Silakan, tafadhol. Bang Rey dulu nih. Anda udah tanya. Anda yang bacakan ya. Oke. Nah, ini masalah luka juga. Ini. Assalamualaikum, Dok. Kemarin saya kecelakaan, itu lutut, pundak, dan juga telapak kaki luka. Bagaimana cara agar cepat kering? Ada yang ngasih saya saran untuk pakai salep gentasimin. Apa ini udah benar, Dok? Dan boleh tidak kita pakai sepatu flat? Tapi luka yang di telapak kaki itu dibungkus pakai kasa, Dok. Ini seperti apa? Jadi lukanya sebenarnya sangat banyak ya. Jadi tentunya kita harus yang pertama membersihkan luka secara baik pertama tentunya ya. Yang nomor satu itu kalau pemberian gentamisin ya, bukan gentasimin. Oh ya, gentamisin. Gentasimin, vitamin C. Gentamisin ini, Dok. Ya, salah ketik ya. Salah ketik. Gentamisin itu sebagai antibiotik untuk awal pada saat terjadi infeksi boleh diberikan untuk sementara. Tapi pada saat itu berikutnya kita akan memerlukan suatu gel ataupun salep untuk penumbuhan jaringan. Ya, jadi penumbuhan jaringan ini dengan suasana yang lembab ya, kemudian akan memancing pertumbuhan jaringan untuk menutup lukanya, kemudian pada saat akhirnya nanti untuk menutup kulitnya. Jadi nanti perlu dikonsultasikan lagi untuk mengganti ya, salep gentamisin tadi untuk ke obat oles lainnya yang untuk penyembuhan luka yang lebih tepat lagi tentunya. Kemudian kalau untuk sepatu flat tadi, kalau dia nyaman, empuk tidak masalah, ataupun tidak menjadi lembab ya tidak apa-apa. Ya tapi kalau misalnya dia sempit ataupun tidak nyaman dipakai, lebih baik tidak digunakan. Dan juga perlu asupan protein yang tinggi kalau dengan luka yang banyak atau ingin lebih cepat lagi pertumbuhan jaringannya, perlu asupan protein misalnya dapat dari ikan sungai ya, ataupun melalui suplemen ikan yang seperti albumin isinya ya, itu bisa membantu. Ikan gabus ya, Dokter? Iya, kalau bahasa awalnya ada pil ikan gabus misalnya bahasanya, bisa membantu untuk penyembuhan luka lebih cepat. Nah, itu salah satu faktor yang perlu diperhatikan ya. Ya, semoga bisa menjawab dari pertanyaan tadi ya. Iya, Insya Allah. Gimana nih, Abu nih? Baik, sepertinya kalau kita lanjut nih banyak sekali yang bertanya ya, Dokter ya. Kayaknya sampai sore, Dok ya. Iya. Namun kita doakan ya Bang Rey ya, dan Dokter Tommy Kuswara. Baik, Dokter, ini karena waktu kita sudah habis, jazakumullah khair untuk Bang Rey dan juga Dokter Tom Kus. Baik pemirsa Hasil TV dimanapun berada, insya Allah kita akan lanjutkan ya. Dan jazakumullah khair kita ucapkan bagi Anda semuanya, pemirsa Hasil TV yang sudah menonton siaran kita. Bertanya juga? Iya, yang sudah bertanya juga. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair untuk narasumber kita, Dr. Tommy Kuswara. Beliau adalah spesialis bedah dan juga bedah vaskuler dan endovaskuler ya, Dok? Spesialisnya ya. Oke, baik. Dan jazakumullah khair kepada pemirsa Hasil TV yang menonton melalui Hasil Apps, di satelit dan juga di media sosial. Silakan nanti kunjungi
kita ya di Hasil Apps, dan jazakumullah khair kepada Anda semuanya. Ana Abu Oni dan juga saya Ray. Ya, pamit dari layar kaca Anda. Jazakumullah khair. Sebelumnya kita lupa nih. Dokter-dokter yang tergabung dalam KDMI ya. KDMI, Komunitas Dokter Muslim Indonesia. Jazakumullah khair ya, para dokter kami yang sudah sumbangsi. Dokter Tommy Kuswara, jazakumullah khair kepada semuanya. Dan Bang Ray dan juga dokter, kita tutup talkshow kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kerandak. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Temukan solusi untuk masalah kesehatan Anda di Klinik Asil TV, sebuah program kesehatan interaktif yang menghubungkan Anda langsung dengan dokter-dokter spesialis. Anda bisa menghubungi kami dan bertanya langsung tentang segala masalah kesehatan dari gejala ringan hingga penyakit serius. Insya Allah akan dijawab oleh para ahli. Jantung koroner adalah pembuluh darah yang memberi oksigen dan nutrisi untuk jantung. Pulmonologis adalah yang ahli di bidang paru dan pernafasan. Patologi klinik itu adalah yang berfokus di laboratorium. Radiologi intervensi itu adalah cabang dari ilmu radiologi. Saksikan setiap Sabtu jam 13 waktu Indonesia Barat. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaga.